Halo Sobat Donghua, pasti kalian penasaran kan dengan keseruan PTTH Ranah Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan gagal menaklukkan Api Yan karena ikatan kehendaknya belum terputus. Lalu memilih memperkuat diri dengan menyempurnakan pil kembar Yin Yang, hingga menciptakan tubuh tiruan sebagai pelindung strategis. Setelah memimpin semua pihak memasuki retakan terakhir, mereka mendapati bahwa dunia di hadapan mereka sama persis seperti sebelumnya. Menyadarkan Xiaoyan bahwa kemungkinan besar sejak awal mereka sudah terperangkap dalam sebuah mimpi atau ilusi tingkat tinggi. Dan pada saat itu juga, sebuah aura yang sangat kuat tiba-tiba meledak dan menyelimuti sekeliling. Pupil mata Xiaoyan seketika menyempit tajam. Aura ini terlalu kuat, begitu menekannya hingga darah di tubuhnya seolah membeku. Tekanan yang mengerikan, gumam Xiaoyan. Namun yang membuatnya semakin mengernyit adalah kenyataan bahwa orang-orang di sekitarnya lenyap tanpa jejak. Dia segera mengibaskan lengan jubahnya, berniat mengeluarkan Gouyan dari dalam. Namun dia langsung tertegun. Bahkan Gouyan pun menghilang. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, air laut di hadapannya tiba-tiba terbelah ke kiri dan ke kanan. Dari celah itu, sebuah sosok perlahan turun. Air laut pun seolah tak berani menyentuhnya. Xiaoyan, sebuah suara bergema, seperti suara dewa yang menurunkan titah dari langit. Xiaoyan mendongak tajam. Di bawah tekanan itu ia merasa dirinya sekecil semut. Tekanan seperti ini adalah pakar dengan kekuatan tahap ke-6. Saat ini, Xiaoyan memang telah menembus ke tingkat 4 sempurna. Namun hanya dengan tekanan aura saja, jantungnya sudah berdegup hebat. Seiring sosok itu terus menurun, pandangan Xiaoyan akhirnya sejajar. Barulah dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Su yang muncul di hadapannya ternyata adalah Raja baru Taizu. Su, hati Xiaoyan terguncang hebat. Perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya meledak dalam sekejap. Dan dari tubuhnya pun memancar aura kuat, membuatnya tak lagi tampak lemah. Namun tak lama kemudian, Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Emosinya dikendalikan sepenuhnya. Bahkan sejak awal dia telah melupakan kemungkinan bahwa ini adalah ilusi. Dia tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Bahkan kekuatan jiwa tingkat keempatnya di ruang kekosongan seolah tak berguna. Jika ini benar-benar ilusi, tidak seharusnya kesadaranku kehilangan kendali. Ini terlalu aneh. Tatapan Xiaoyan mengernyit, susu di hadapannya mendengus dingin, lalu mengangkat tangan dan menampar ke depan. Seketika sebuah telapak raksasa bercahaya bintang meluncur, membawa kekuatan yang mengerikan dan menekan ke arahnya. Rasa tak berdaya yang mendalam menyelimuti Xiaoyan. Lebih menakutkan dari serangan itu adalah sebuah suara di benaknya yang terus berbisik. Kau pasti kalah, kau tak mungkin menang. Ketakutan itu berusaha menelan jiwanya. Saat itulah Xiaoyan akhirnya tersadar sepenuhnya. Ini bukan sekedar ilusi biasa. Semua orang tidak langsung menghilang saat masuk, melainkan lenyap secara tiba-tiba. Dan dengan kekuatan jiwanya, dia sama sekali tidak mampu memecahkannya. Entah ilusi ini terlalu kuat atau ini adalah mimpiku sendiri. Gumam Xiaoyan, dia segera mengambil keputusan. Kecuali ilusi ini telah mencapai tingkat yang luar biasa, mustahil dia dengan jiwa cermin hayalan bahkan tak mampu membedakan nyata dan palsu. Pada saat ini serangan susu kembali datang, namun Xiaoyan tetap tenang. Jika ini mimpiku, maka ini tak lebih dari gerbang tertinggi di ruang latihan nyata. Susu di hadapannya memang memiliki kekuatan terkuat dalam ingatannya. Namun, di dalam mimpiku sendiri, bagaimana mungkin aku menjadi lemah? Gumam Xiaoyan lagi. Setelah memahami segalanya, Xiaoyan akhirnya bergerak. Dia mengerahkan tubuh sejati Yuan Shen raksasa, lalu menunjuk ke depan dari kejauhan dengan satu jari. Seperti yang ia duga, ini bukanlah penindasan mutlak. Dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Itu cukup untuk membuktikan bahwa yang di hadapannya bukan susu sesungguhnya, melainkan susu dalam ingatannya. Atau lebih tepatnya, pecahan jiwa susu yang pernah bertarung dengannya. Setelah beberapa benturan, Xiaoyan mencibir dingin. Dia mengangkat tangan dan mengaktifkan bendera penekan jiwa. Karena ini mimpi, dan mimpi ini begitu nyata, maka semua yang kumiliki tak akan lenyap di sini. Dia pun melepaskan pecahan jiwa susu yang tertekan di dalam bendera, dan mengendalikannya untuk bertarung. Susu melawan susu. Dalam sekejap kekacauan pun terjadi. Keduanya saling menahan dan menggunakan teknik yang sama. Namun Xiaoyan tahu, membunuhnya di dalam mimpi bukanlah solusi. Yang terpenting adalah bagaimana cara keluar dari mimpi ini. Dia segera bergerak cepat dan memilih untuk pergi. Dunia gunung dan laut mungkin tak terbatas, namun mimpi pasti memiliki ujung. Bertarung di sini tak ada gunanya. Dengan jiwa gerak void, Xiaoyan melesat cepat.
dan dalam sekejap dia meninggalkan laut ilusi. Benar saja, tak lama kemudian dia menyentuh batas mimpi. Dengan satu dorongan batin, dia menembus penghalang itu. Segalanya pun hancur. Xiaoyan tersentak bangun. Seperti yang dia duga, semua barusan hanyalah mimpi. Namun di detik berikutnya, tubuhnya bergetar hebat. Bendera penekan jiwa masih melayang di udara. Dan pecahan jiwa susu masih bertarung. Namun lawannya bukan susu, melainkan Xuan Huang yang bermata terpejam. Namun jelas sedang bertarung dalam mimpinya. Wajah Xiaoyan langsung berubah. Dia segera menarik kembali pecahan jiwa susu ke dalam bendera. Kini pecahan jiwa itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dan masih dia simpan untuk rencana melukai susu di masa depan. Xiaoyan menatap sekeliling. Ada yang mengerutkan dahi, ada yang meringis kesakitan. Xuan Huang pun tampak bertarung di dalam mimpinya. Xiaoyan lalu mengerahkan kekuatan jiwa cermin void, memasuki mimpi mereka satu persatu dan membangunkan semuanya. Di saat sadar, semua orang menarik nafas dingin bersamaan. Terima kasih saudara Xiaoyan, ucap Xuan Huang. Tadi aku bermimpi bertarung sengit, hampir saja celaka. Untung lawanku tiba-tiba menghilang. Xiaoyan hanya tersenyum pahit. Dia tentu tak mengatakan bahwa lawan itu adalah pecahan jiwa susu yang dia lepaskan. Namun, kenapa kita masih di sini? Tanya Xing Ting sambil menoleh ke sekeliling dengan bingung. Benar, Xuan Huang mengangguk. Bukankah kita sudah masuk ke dalam harta rahasia penguasa ilusi? Sementara Xiaoyan melambaikan tangan, membangunkan Gouyan yang masih tertidur. Sialan, siapa yang merusak mimpiku? Gouyan bangun dengan wajah masam. Aku hampir mengalahkanmu. Sedikit lagi kau akan mengakuiku sebagai tuan dan jadi budakku. Xiaoyan mengabaikannya. Periksa sekeliling. Apakah ada larangan atau kita masih di dalam ilusi? Xiaoyan sendiri tak merasakan keanehan apapun. Gelombang ruang di sini sangat stabil. Karena itu dia meminta Gouyan yang kekuatan jiwanya bahkan tak jelas berada di tingkat apa untuk memeriksanya. Bagaimanapun, kondisi mereka yang seolah terjebak di tempat yang sama jelas mencurigakan. Yang membuat Xiaoyan paling resah adalah, apakah tempat ini nyata atau palsu? Tidak ada larangan sama sekali, ucap Gouyan tegas. Fluktuasi ruangan stabil, ini dunia nyata, bukan ilusi. Namun Xiaoyan justru menyibitkan mata. Benarkah? Kalau begitu, mengapa aku merasakan firasat buruk yang begitu kuat? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.